anak saya utamanya yang kecil itu ada gitu. Bahkan ketika dia melanggar larangan komitmennya ya, maka aplikasi itu akan saya hapus. Contoh sederhana, siapa sih yang nggak kenal aplikasi TikTok? Ya. Jadi itu memang saya pribadi sebenarnya sampai mungkin beda generasi ya. Mbak Dian tapi TikTok kan nggak nih? Nah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang people Serasi. Kembali lagi di acara kita yaitu podcast Serasi. Semangat rakyat berarti. Ya gitu ya. Nah kali ini nih teman-teman semuanya, kita kembali lagi di acara kita tentunya dengan tema-tema yang sangat luar biasa. Kali ini tema kita adalah keperempuanan. Karena kemarin dengan Pak Farid Gaban itu kita sudah membicarakan tentang 4.0, maka tema keperempuanan ini juga tidak akan jauh berkaitan dengan 4.0 ini, yaitu kita akan membahas tentang breakout perempuan menghadapi 4.0. Nah, perempuan memiliki peranan yang sangat signifikan dan sangat berpengaruh dalam kehidupan kita, baik untuk menjadi seorang ibu rumah tangga, seorang wanita karir, atau bahkan dalam sosial kemasyarakatan. Namun, di samping itu, dengan adanya kemanfaatan yang sangat luar biasa itu, tentunya juga banyak sekali tantangan-tantangan yang harus dihadapi oleh perempuan akibat adanya 4.0 ini. Nah, untuk mengkaji hal itu, saya sudah bersama ini dengan perempuan luar biasa, yaitu Mbak Aldiana nih. Halo Mbak Aldiana, Halo, sehat? sehat, alhamdulillah. Mbak Aldiana Kusumawati, biasa dipanggil siapa sih Mbak? Saya biasa dipanggil Dina sih. Dina. Oh Mbak Karena Dina. kayaknya nama Aldiana zaman kecil dulu tuh nggak familiar gitu ya, jadi panggilnya Dina gitu. Dan terlalu kepanjangan Benar, ya Mbak. benar. Tapi nggak apa-apa nih, saya panggilnya Mbak. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Biar berasa muda ya. Iya benar. Kita mungkin masih 11-12 Mbak. Mbak Aldiana ini kesehariannya apa sih Mbak? Saya sehari-hari mengurus rumah tentunya, karena saya juga udah berkeluarga, udah punya 2 anak perempuan, dan alhamdulillah saya juga berkesempatan untuk berkarya sebagai pegawai negeri sipil atau sebagai ASN. Berarti ibu rumah tangga juga wanita karir nih ceritanya ya gitu ya. Betul. Langsung aja nih Mbak, tadi kita temanya itu kan blackout perempuan menghadapi 4.0. Nah di sini Mbak Aldiana yang sebagai wanita karir dan juga ibu rumah tangga, tentunya ini kan kayak ada beban ganda nih. Iya. Ya bukan beban sih kayaknya ya, Iya. tapi mungkin bagaimana sih Mbak Aldiana cara membaginya gitu. Nah, tentunya setiap perempuan itu pasti punya pekerjaan masing-masing ya, dan saya sih menganggapnya memang semua perempuan itu bekerja gitu. Bahkan saya menganggap karir sebagai seorang ibu rumah tangga itu sebetulnya lebih berat daripada karir sebagai pekerjaan yang lain gitu ya. Nah, kalau saya pribadi yang memang juga harus punya double job atau mungkin triple job seperti itu, pastinya punya tantangan tersendiri sih. Terutama tantangannya adalah manajemen waktunya. Tetapi sebetulnya itu bisa jadi beban, tapi itu juga bisa jadi peluang. Saya sih termasuk mempercayai bahwa mengurus keluarga, mengurus anak, menjemput rezeki, termasuk berkarya. Artinya berkarya itu nggak harus berkarya kantoran ya, maksudnya berkarya itu bisa kreativitas dan lain sebagainya, itu tuh nggak bisa dipilih salah satu gitu. Menurut saya 3 hal itu tuh memang menjadi satu kesatuan yang nggak boleh dipilih atau nggak boleh dikorbankan salah satunya. Nah, tinggal kemudian memang porsi dari masing-masing itu yang mungkin setiap perempuan itu punya beda-beda gitu. Kalau mungkin saya harus kerja dari jam 7:30 sampai dengan jam 4 gitu. Mungkin yang lain berbeda. Nah, tentunya itu sesuatu hal yang nggak mudah, karena sebelum saya berkeluarga saya fokusnya hanya kerja aja kan gitu. Tapi setelah berkeluarga, apalagi kemudian mempunyai anak, dan dimana sebetulnya pekerjaan mengurus anak dan rumah itu sebenarnya bagi saya itu adalah tanggung jawab utama gitu. Tantangan terbesar itu adalah sebetulnya soal manajemen waktunya sih. Jadi memang harus prepare menyiapkan waktu untuk persiapannya itu harus lebih awal. Jadi misalnya sebelum tidur nih udah mikir besok apa yang harus diurusin, apa yang nggak bisa saya handle sendiri dan saya harus minta bantuan orang lain. Saya dibantu sama asisten rumah tangga juga di rumah, artinya memang karena ada beberapa hal yang nggak bisa saya handle sehingga memang harus kita bagi ke orang lain ketika memang kita nggak mampu menghandle itu. Jadi tergantung persepsi dari setiap orang, apakah kemudian pekerjaan tambahan itu atau berkarya itu akan dianggap beban atau peluang. Karena setiap perempuan menurut saya punya kebutuhan untuk aktualisasi diri ya. Jadi pasti kan ingin
ingin ada kesibukan lain yang itu mengaktualisasi potensi atau minat atau apapun yang dia miliki kayak gitu. Nah, untuk mengalokasikan waktu itu, padahal kita juga punya kewajiban untuk mengurus rumah, mengurus anak, itu juga nggak mudah kayak gitu. Cuman bagi saya, kembali lagi ke prinsip saya bahwa 3 hal itu nggak boleh ada yang dikorbankan. Tinggal porsinya aja diatur, mana yang harus lebih kecil, mana yang kemudian harus porsinya lebih besar, dan pastinya karena punya komitmen tidak ada yang dikorbankan. Nah, tiga-tiganya itu memang nggak bisa berjalan dengan perfect gitu. Nggak bisa. Kalau menurut saya sih nggak bisa ya. Nggak tahu, mungkin ibu-ibu yang lain mungkin ada yang lebih keren, cuman lebih hebat. Cuman bagi saya dari 3 hal ini artinya memang nggak bisa berjalan semuanya sempurna mulus tuh nggak bisa. Kadang juga ya udah deh di stop dulu salah satu kayak gitu, itu juga it's okay menurut saya, itu waktu istirahat. Cuman bukan pesan sih ya. Cuma menurut saya sih bahwa mengurus anak, mengurus keluarga, mengurus rumah tangga sekaligus berkarya ataupun bekerja, bagi saya itu adalah salah satu paket yang salah satunya itu nggak boleh kemudian kalau kita udah jadi ibu rumah tangga maka kita nggak boleh bekerja. Itu menurut saya enggak sih. Menurut saya tetap ada sisi di mana kita bisa mengaktualisasi walaupun nggak harus kantoran. Bener banget nih, aku sangat setuju nih ya. Tadi bukan termasuk beban, dan terutama tadi yang yang pekerjaan tambahan itu justru jangan sampai itu menjadi beban kita ya, dengan manajemen yang bagus di dalam kehidupan kita. Nih, maaf tadi kalau di rumah punya anak berapa Mbak nih? 2. Semuanya main gadget. Nah, ini juga hari ini semuanya pegang gadget Karena sekolahnya juga pakai gadget ya. Dan itu termasuk salah satu hal yang awal tahun ajaran itu saya agak sedikit shock sih, karena awal saya termasuk orang tua yang membatasi anak untuk memegang gadget hanya di waktu weekend gitu. Dan ketika memang harus megang setiap hari, saya nggak siap gitu. Maksudnya saya sebagai orang tua sebenarnya awal nggak siap sih kalau anak saya harus pegang gadget setiap hari. Tapi ya it's happen gitu, gimana lagi? Tantangan ya, tuntutan untuk membuka pemikiran kita harus diubah gitu ya. Karena sekarang anak-anak itu kan sudah tidak bisa dijauhkan dengan yang namanya gadget ya. Karena itu juga salah satu media dalam pembelajaran nih. Nah, ketika ibu sebagai madrasatul ula, sebagai pendiri utama, bagaimana sih langkah-langkah yang dilakukan Mbak Aldiana ini dalam mengawasi anak-anaknya ini? Nah, saya punya 2 anak yang usianya cukup jauh berbeda ya. Yang satu SD, yang satu SMP. Jadi menurut saya kemampuan kita untuk kemudian memahami bagaimana sebetulnya cara kita untuk ngobrol dengan mereka dengan tipikal usia itu akan sangat berpengaruh gitu. Awalnya saya juga nggak paham soal ini, saya mulai paham juga setelah saya ikutan kelas parenting, karena salah satu hal yang kita syukuri di era pandemi ini kan kita bisa belajar kapanpun ya. Maksudnya 24 jam bisa sambil masak, bisa sambil tidur aja kita bisa belajar. Nah, salah satu yang saya pelajari adalah ternyata memang untuk mengawasi anak atau mendampingi anak dalam menggunakan gadget itu memang harus sesuai umurnya. Jadi yang saya tahu sih sebetulnya dan juga saya terapkan ke anak-anak saya, karena yang satu anak saya itu adalah SD, dia memang harus dan dia masih under control ya, maksudnya kontrol kita tuh masih tinggi. Jadi memang dia betul-betul harus yang dibatasi semacam boleh pegang ini dari jam berapa sampai jam berapa, kemudian kalau udah selesai HP-nya kita ambil gitu. Kemudian dia nanti kalau dia tertib soal itu ya kita kasih karena dia kebutuhan anak umur SD tuh dia masih kayak kebutuhan afeksi gitu. Jadi masih bisa disayang-sayang, dipeluk, dicium, itu dia masih merasa wah gue keren nih, gue hebat disayang sama ibu gitu misalnya. Jadi menyeimbangkan dia kebutuhannya hanya masih sekedar afeksi, kasih sayang, sama mungkin kebutuhan apresiasinya masih hanya sekedar jajan, permen, coklat gitu ya. Di sisi lain dia juga masih bisa untuk dikontrol gitu, masih bisa untuk adik waktu pegang HP itu udah selesai, HP-nya bunda ambil gitu, itu masih bisa. Jadi untuk anak SD menurut saya ya saya pakai cara itu gitu. Jadi memang betul-betul membatasi jam pada penggunaan. Karena kalau enggak itu ini pernah ya, karena otomatis ketika awal-awal anak saya itu menggunakan HP secara bebas dari pagi sampai dengan siang sore sebelum saya pulang, kan dia mulai membuka aplikasi-aplikasi yang dia nggak paham cara penggunaannya. Nah sebenarnya kenapa sih anak umur 6-8 itu harus dibatasi yang benar-benar oke, time out gitu dia ambil, karena memang dia belum bisa belajar fungsi soal aplikasi itu. Jadi ada sebuah kecelakaan di mana anak saya akhirnya punya WhatsApp karena dia harus masuk dalam grup tertentu, dan dia pernah WA gitu kan. Dan itu saya sedang kerja dan dia terusan WA, kelihatan kan di chat. Kenapa nggak jawab? Kenapa bunda online? Kenapa nggak jawab? Ayo cepetan jawab. Itu jadi beruntun gitu. Nah artinya
dia belum paham sebenarnya pesan aplikasi WhatsApp itu komunikasinya seperti apa. Sehingga itu baru satu ya, belum di yang lain. Sehingga mumpung anak masih segitu, iya dibatasin kalau untuk yang kecil. Nah berbeda lagi kalau untuk anak ukuran SMP, dia udah nggak bisa. Dan kebutuhan SMP itu kalau saya lihat dari jadwalnya dia full dari pagi sampai dengan siang. Nanti ada mungkin tugas atau hafalan yang dia harus store, itu penggunaannya memang bisa sampai dengan malam gitu atau maghrib gitu. Oke, pembatasannya berbeda, cuman dia punya keleluasaan yang lebih kayak gitu. Dan kalau anak model seperti ini sih sebetulnya asal kita ikut mengawasi, asal kita nggak teledor untuk tidak mengawasi. Misalnya, walaupun saya juga menghargai privasinya anak saya di usia SMP gitu ya, walaupun saya udah bilang sama anak saya bahwa batas privasi kamu tuh nanti akan dimulai ketika kamu umur 17 tahun gitu. Jadi sebelum kakak umur 17 tahun, kakak masih harus diawasin penuh oleh orang tua. Jadi beberapa waktu mungkin bunda atau ayah akan pinjam HP kamu tanpa izin kamu, tapi untuk melihat bagaimana penggunaan HP kamu gitu, dan itu saya lakukan gitu. Dan tapi minta persetujuannya dia, walaupun dia bunda buka HP aku ya tadi, ya nggak apa-apa gitu. Nah dan ada sedikit perbedaan gaya di mana untuk usia SMP ini agak sedikit kita kasih kepercayaan, tetapi masih kita awasin, tidak saya lepas sama sekali. Dan untuk apresiasi dia udah nggak bisa kalau afeksi yang dicium, disayang itu dia udah mesti gitu, nggak mau disentuh. Nah itu mungkin lebih ke kayak dia punya hobi atau dia punya keinginan gitu. Dan tentunya kalau di usia anak SMA pastinya akan sangat berbeda ya, dia udah lebih dewasa, dia lebih butuh pengakuan. Saya rasa kalau kita berhasil kontrol dia di usia kecil sampai dengan usia dia menjelang remaja, maka nanti ya sebetulnya manfaatnya itu akan kita petik ketika dia usia SMA. Karena sebenarnya usia SMA itu dia udah punya dunia sendiri. Tapi kalau kita insya Allah mampu membangun karakternya dari awal, mungkin ya kepercayaan yang kita berikan pada saat dia usia SMA itu mungkin kita nggak akan terlalu khawatir. Jadi lihat dulu sih umurnya, karena setiap pendampingan anak menggunakan gadget ini tidak bisa disamain. Gitu. Harus lihat umurnya. Ada nggak sih larangan-larangan untuk anak-anak Mbak Dian ini, larangan untuk mengakses situs apa atau apa gitu, ada nggak? Untuk anak saya utamanya yang kecil itu ada gitu, bahkan ketika dia melanggar larangan komitmennya ya, maka aplikasi itu akan saya hapus. Contoh sederhana, siapa sih yang nggak kenal aplikasi TikTok? Jadi itu memang saya pribadi sebenarnya sampai mungkin beda generasi ya. Mbak Dian tapi TikTok kan nggak nih? Nah itu aku nggak tiktokan gitu, tidak memiliki akun TikTok. Dan awal ketika muncul aplikasi TikTok itu aku termasuk apa sih yang menarik dari aplikasi ini gitu, merasa nggak terlalu menarik gitu. Belakangan ketika kemudian ternyata TikTok itu banyak video-video menarik soal edukasi dan sebagainya, baru kemudian merasa mulai tertarik. Tapi di awal itu ini aplikasi apa sih gitu, nggak terlalu tertarik. Nah termasuk memberikan edukasi kepada anak kita soal aplikasi-aplikasi mana yang boleh digunakan. Kadang kalau masih usia anak kecil ya, SD itu trial and error itu penting menurut saya. Jadi karena capek juga ya, saya bukan kayak ibu yang malaikat gitu, nanti bisa dicek, nggak tahu nih anak saya juga nanti lihat atau enggak gitu. Maksudnya di rumah tuh juga tetap ada tensi dan lain sebagainya. Termasuk misalnya kamu nggak boleh buka aplikasi ini dan lain sebagainya. Tapi kadang saya kasih kepercayaan misalnya aplikasi TikTok nih. Hanya boleh masuk, dan di TikTok itu kan setiap aplikasi sebetulnya dia punya fitur parental control kan. Kontrol orang tua tuh, setiap fitur tuh sebenarnya ada di YouTube, di TikTok, dimanapun tuh ada. Nah itu juga penting bagi kita sebagai orang tua untuk mengetahui teknologi itu untuk kemudian bisa mengamankan anak kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Misalnya anak saya main TikTok itu batasnya cuma 1 jam. Jadi begitu 1 jam dia langsung berhenti gitu, dia nggak bisa ngakses TikTok lagi. Yang penting dia nggak penasaran dengan hal itu gitu. Dan pernah ketika dia cheating soal itu, dan akhirnya aplikasinya kita hapus dulu sementara gitu. Untuk memberikan pelajaran bagi dia bahwa yang adik lakuin salah dan adik harus terima hukuman gitu. Dan hukuman ini nggak akan lama ketika kamu udah bisa memperbaiki diri lagi nanti kita ini lagi kayak gitu sih.
Karena apa ya, semua itu bisa mengakses ya, bahkan Iya. anak kecil itu sudah paham ini harusnya bagaimana Iya, gitu, lebih jago dia, menggunakannya Mbak. ya Betul. bahkan lebih jago. Iya. Nah itu nih serasi people yang ada di rumah, terutama untuk ibu-ibu milenial yang diharuskan untuk milenial dalam pengawasan kepada anak-anaknya yang kemudian menjadi apa ya, menjadi pelaku di industri 4.0 ini, harus sering-sering mengedukasi anaknya, Ya, memberikan pengertian, memberikan arahan, dan terutama pendampingan secara langsung nih ya. Nah, ini lanjut nih. Mbak Aldiana ini generasi milenial nggak sih? Kalau ada klasifikasi itu ya, ada generasi milenial, kemudian sekarang juga ada generasi X, Y, dan Z, itu nggak tahu ya, saya lahir di 82 ini termasuk generasi apa gitu. 82. Ya masih Kayaknya lah, masih generasi milenial, ya. iya. Tapi dari dulu berarti menggunakan gadget atau teknologi nggak? Atau kenal itu sejak kapan? Saya kenal teknologi pertama kali kalau nggak salah waktu saya SMP ya. SMP itu saya masih ingat banget itu sekitar tahun 93 itu mulai dikenalkan dengan penggunaan komputer sih waktu itu di sekolah. Dan bagi saya waktu itu ajaib banget ya barang ini gitu. Dan mulai sejak saat itu ya udah karena kemudian teknologi bagi saya itu adalah pertama kali kenal itu memang langsung semacam jatuh cinta pada sesuatu barang yang ajaib gitu ya. Jadi ketika kemudian ada perubahan terhadap barang ini, itu sayanya yang kemudian penasaran what next gitu. Jadi awal kenal itu ketika SMP, karena itu memang sekolah yang mengajarkan soal itu. Kemudian kenal lebih lanjut soal internet itu ya pada saat masuk kuliah sih kayaknya. Dari SMA dari SMA mulai kuliah itu mulai kenal internet. Pertama kali pun fitur internet yang saya tahu itu adalah apa ya dulu Facebook. namanya? Bukan. Facebook itu udah di zaman sekarang ya. Kalau di zaman kita tuh dulu masih fitur chatting. Fitur chatting huruf depannya tuh M. Apa ya? Saya agak lupa. Jadi kita bisa chatting dengan banyak orang di seluruh dunia tak terbatas waktu itu. Oke. Jadi awal-awal seperti itu dan ya per hari itu kayaknya saya nggak bisa dilepaskan dengan teknologi sih. Itu. Tapi dulu itu kan masih sangat sederhana ya, Ya. sedangkan sekarang perkembangan teknologi itu sudah semakin cepat dan sangat melejit gitu loh. Tentunya pernah nggak sih merasa kesusahan gitu beradaptasinya? Karena mungkin kalau sebatas saya sebagai perempuan, seorang ibu dan juga seorang pekerja itu mungkin area penggunaan teknologi yang saya gunakan itu adalah lebih ke misalnya gadget, handphone, kemudian teknologi perkantoran gitu ya. Jadi so far sih tidak ada kesulitan yang berarti sih. Dan justru kesulitan menurut saya nggak tahu dialami sama beberapa perempuan yang lain atau tidak. Kesulitannya itu adalah kita itu mau belajar teknologi baru itu atau enggak gitu. Karena terus terang sebagai perempuan ya yang saya rasain, kan kadang teknologi itu identik dengan laki-laki gitu ya. Jadi ada yang bilang bahwa in technology it's a man world gitu. Itu bukan dunia perempuan, itu pokoknya dunia laki-laki gitu. Jadi kayaknya kalau ada barang baru nih, mungkin ada satu gadget baru bentuknya baru tuh sebagai perempuan tuh mungkin kita agak ini barang apa ya? Tapi kayaknya kalau aku sentuh-sentuh aku ini nih kayak takutnya ada rasa seperti itu. Jadi bagi saya itu yang sebenarnya harus dikalahin sih. Maksudnya kita punya nah bagi saya mungkin itu ada kaitannya dengan struktur otak kita juga ya. Maksudnya otak perempuan dan otak laki-laki itu memang berbeda. Jadi mungkin rasa ingin tahu, keberanian untuk mengambil dengan resiko dan sebagainya itu kita memang beda gitu. Jadi mungkin kecenderungannya sebagai seorang perempuan itu ketika ada teknologi mungkin dia tuh nggak terlalu ingin masuk ke situ gitu. Tapi sebetulnya tantangannya justru banyak perempuan yang merasa teknologi itu adalah sesuatu barang yang tidak perlu disentuh oleh perempuan, tidak perlu dipelajari lebih lanjut oleh perempuan, karena itu nanti bakal susah gitu, karena itu nanti bakal mudah. Padahal teknologi itu menurut saya adalah sesuatu wujud yang itu tuh kasat mata gitu, bisa dipencet, bisa disentuh, kalaupun error juga bisa di restart lagi. Jadi nggak ada yang pernah salah dalam teknologi, karena kalaupun dia salah itu dia bisa diperbaiki dengan cara apapun gitu. Jadi kesulitannya menurut saya adalah mengalahkan diri kita sendiri, ketakutan diri kita sendiri untuk kita itu tidak terlalu dekat dengan teknologi. Karena bagi saya sebetulnya perempuan dengan teknologi itu ibarat sebuah kombinasi yang cukup kuat untuk melakukan perubahan sih sebetulnya. Keren.
Nah itu nih, teknologi milik laki-laki bukan, milik semuanya, milik Milik laki-laki ataupun perempuan. Yang terpenting bagaimana kita apakah mau atau tidak untuk belajar tentang Ya. itu. Tapi nih, ketika sudah kita ada keinginan untuk belajar, tapi kita tidak memiliki akses. Ya. Banyak nggak sih seperti itu yang Banyak. dialami teman-teman Banyak perempuan? banget. Saya rasa banyak banget. Kita kan kalau di Indonesia kita berbicara soal 200 lebih juta manusia ya. Dengan tahu sendiri kan bentuk Indonesia seperti apa kan, nggak kayak di Pulau Jawa nih. Itu kalau kita bicara Indonesia. Kita bicara Wonosobo aja lah. Kita berbicara Wonosobo yang 800.000 sekian. Ini apakah semuanya juga hidup dengan akses teknologi dan juga mungkin akses internet jika identik dengan internet di Wonosobo kan nggak juga. Buktinya sampai dengan hari ini kita masih punya beberapa desa yang blank spot kan. Yeah. Padahal teknologi itu sebenarnya banyak ya. Artinya teknologi itu mungkin orang di era 4.0 ini mungkin memang segala sesuatu yang berkaitan dengan internet of things. Sehingga ada yang kadang menganalogikan teknologi di zaman ini itu ya adalah akses internet, gadget dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya kalau kita berbicara soal teknologi itu kan teknologi kita memasak, teknologi kita teknologi tepat guna, apapun itu sebenarnya juga teknologi gitu. Nah, cuman terkait dengan bagaimana sih apakah semua perempuan itu bisa mengakses teknologi dengan mudah? Bagi saya di kabupaten kita sendiri, kita masih punya sekitar 79 desa yang blank spot, nggak terakses internet kayak gitu ya. Walaupun kemudian sebenarnya banyak cara untuk belajar gitu. Nah, aku aja tinggalnya nggak ada akses internet. Loh kita kalau mau ke daerah mana ya, saya kasih contoh deh, nggak tahu deh desa itu udah atau belum. Saya pernah ke Kecis gitu. Kecis itu kan masih daerah kota ya, Selamerto. Iya, Selamerto. Cuman memang karena ada di bagian daerahnya dia itu yang cekungan gitu, jadi bener nggak ada akses nggak ada internet akses ya. internet. Kalau kita pengen akses internet ya kita mendekat ke balai desa, ke kantor desa gitu. Jadi masih banyak rekan-rekan kita yang teman-teman kita yang sebetulnya tidak mudah aksesnya untuk teknologi informasi atau internet ini gitu. Walaupun teknologi yang lain itu di depan mata banyak. Cuma kemudian ketika kita jauh terhadap akses itu, bukan juga kemudian semakin menjauh ya. Kalau semakin menjauh tuh ibaratnya ya udah kita Nyerah bakal gitu hidup di aja lah, planet gitu ya. di planet lain. Saya rasa ada satu hal yang menarik sebetulnya yang bukan kemampuan teknologinya sih menurut saya, tapi kemampuan untuk kemudian ingin selalu belajar itu yang kemudian bisa mungkin akan menjembatani pertemuan antara seseorang itu dengan teknologi. Contoh nih misalnya, kalau mungkin ibu-ibu kita di kota ya sekarang kita nggak perlu pengen masak apa gitu, tinggal klik YouTube atau klik di Google resep ini resep itu udah langsung muncul. Karena kita punya akses internet, kita punya gadget gitu. Kalau mungkin ibu-ibu di pedesaan gitu yang nggak punya akses internet, dia nggak semudah itu untuk cari resep yang ada ya, resep yang selama ini dia pelajari mungkin dari keluarga gitu. Tetapi mungkin dia punya nggak ya keinginan untuk kemudian membuat sesuatu yang berbeda, menyajikan sesuatu masakan yang berbeda. Nah, minimal dia punya keinginan itu dulu. Kalau dia punya keinginan itu, kemudian dia punya rasa ingin, lalu aku tanya kemana nih? Atau aku ingin cari tahu dari mana? Atau aku kehidupannya bercocok tanam, nanam lewat tabula pot gitu, lewat pot-pot kecil itu tekniknya seperti apa? Nah, sebetulnya yang terpenting itu adalah ketika kita mengalami keterbatasan terhadap akses teknologi informasi ataupun internet itu, kemudian kembali ke solusi berikutnya, apakah kita masih punya keinginan untuk mencari solusi ataupun belajar? Karena bagi saya untuk belajar, mencari informasi, mencari pengetahuan itu masih bisa dilakukan di area yang blank spot gitu. Masih ada perpustakaan desa, masih ada sebenarnya pertemuan-pertemuan PKK, pertemuan-pertemuan bulanan yang kalau nggak salah tuh sebenarnya harusnya tuh di setiap pertemuan rutin itu ada materi pendidikannya gitu. Masih bisa bertanya untuk dengan sesama dan lain sebagainya. Jadi saya rasa itu sih. Kita memang kebetulan tidak hidup di sebuah daerah yang internetnya mungkin sudah 5G atau apa, tapi bagi saya yang terpenting adalah kemampuan, keinginan untuk belajar, atau yang zaman kekinian tuh sering disebut dengan literasi kita tuh seperti apa gitu. Itu ya. Yang pertama itu kembali lagi kepada diri kita dan juga biarkanlah diri kita itu membuka untuk belajar gitu ya. Iya. Biar kita itu ada peningkatan gitu sebagai perempuan terutamanya. Nah, ini generasi milenial gitu ya. Nah, ini tapi ada juga nih barisan ibu-ibu emak-emak nih yang lumayan gagap teknologi, tapi karena anaknya itu sudah harus mengkonsumsi dan menggunakan teknologi, emak-emak juga harus tahu dan paham. Nah, itu gimana nih? Nah, itulah yang menurut saya ketika kita ngobrolin hari ini soal tema perempuan dan teknologi,
sebetulnya ada satu subtema yang paling penting itu adalah soal literasi gitu ya. Saya ingin kita balik sedikit ke soal bagaimana sih kita itu dilahirkan, maksudnya seorang perempuan itu dilahirkan. Seorang perempuan itu kan otak kita itu dilahirkan katanya nih ya, koleksi kata di otak kita itu 65.000. Koleksi pilihan kata nih diksi. Jadi, omongannya 65.000 ya. Terus kalau laki-laki itu cuma 15.000. Kemampuan kita untuk memproduksi kalimat itu ada 20.000 per hari. Sedangkan laki-laki itu hanya sekitar 7.000. Artinya kita emang banyak ngobrol gitu. Masih kita emang lebih suka banyak ngobrol. Kayaknya saya aja nih, saya pribadi ya. Saya selalu menunggu momen di mana partner hidup saya itu selesai pulang kerja atau kita mau beranjak tidur. Buat apa? Cuman buat cerita gitu. Kayaknya kalau ada sesuatu yang belum saya ceritain itu nggak terlampiaskan. Gitu. Nah, perempuan ditakdirkan dengan analogi struktur otak seperti itu. Tapi bisa kebayang nggak kalau seandainya kemampuan literasi kita itu nggak bagus gitu. Artinya kita nggak, literasi itu kan sebenarnya intinya keinginan untuk belajar, keinginan untuk menelaah. Misalnya kita nggak punya pengetahuan apapun, nggak punya ide gagasan apapun, maka dan kita itu produksi 20.000 kata sehari. Maka kebayang nggak 20.000 kata yang akan kita produksi setiap hari itu seperti apa? Nah, apa sih kaitannya dengan ibu-ibu beberapa ibu-ibu yang mungkin kemudian kesulitan gagap teknologi dan lain sebagainya. Nah, ketika seorang wanita itu kemudian dia punya kemampuan untuk memproduksi 20.000 kata per hari, tetapi dia tidak dibekali dengan kemampuan literasi, itu yang akan diobrolkan itu juga bisa bahaya sih menurut aku gitu. Karena yang diobrolkan sehari-hari gini misalnya, yang ditulis di media sosial misalnya gitu ya. Dan belum itu nanti kalau ditanggapin yang lain dan yang lain juga sama, kemampuan literasinya itu rendah juga gitu. Dan ini yang sebetulnya akan membuat seorang perempuan atau seorang wanita itu akan semakin kehilangan aksesnya terhadap dunia ini menurut saya. Dia akan semakin gagap teknologi. Kenapa ya? Teknologi itu adalah sesuatu bahan yang harus sesuatu objek gitu ya, yang harus dipelajarin gitu. Tetapi ketika dia juga tidak mau belajar dari hal-hal lain yang mudah, ya bisa jadi yang diproduksi sehari-hari oleh dia baik melalui kata, melalui ekspresi dan lain sebagainya ini menjadi kurang bermanfaat sih menurut saya. Jadi kalau perempuan ingin mengakses teknologi, maksudnya ingin mengakses teknologi yang luas di dunia ini, maka sebetulnya yang paling harus dilakukan pertama kali adalah meningkatkan kemampuan literasinya sih menurut saya. Jadi literasi di hari ini itu juga sangat-sangat mudah ya. Artinya revolusi industri 4.0 ini memang Internet of Things di satu sisi memang banyak dampak negatifnya juga, tapi di sisi lain itu betul-betul membuat dunia itu betul-betul terbuka, tidak membatasi siapapun. Dan saya termasuk percaya bahwa kalau seandainya para perempuan ini kemudian meningkat kemampuan literasinya dan kemudian dia bisa dekat dengan teknologi, maka sebenarnya kesetaraan gender ini akan turun gitu. Coba sekarang kita lihat ya, berapa sih para perempuan yang punya dagangan yang tidak mengakses e-commerce gitu? Atau berapa sekarang para pengusaha online yang perempuan? Kayaknya sekarang semakin menjamur, hampir kayaknya setiap perempuan sekarang punya dagangan online gitu ya. Iya. Kemudian yang kedua, sekarang kita juga lihat perkembangan industri transportasi, Gojek ataupun Grab dan lain sebagainya. Banyak juga driver yang perempuan. Jadi sebenarnya teknologi itu memang menurut saya punya potensi justru untuk menurunkan kesetaraan, menurunkan gap kesetaraan gender gitu. Karena tapi dengan catatan memang perempuan dekat dengan teknologi. Nah, bagi yang memang gagap teknologi, saya rasa itu memang sesuatu yang harus ketakutan yang harus dikalahkan dari dalam hati gitu, bahwa ini memang sesuatu yang nggak bisa kita tinggalkan sih menurut saya. Bukan menjadi satu-satunya, kalau kita mau note dari diskusi yang sebelumnya ya, ini hanya sebuah, kalau Mas Farid Gaban bilang ini adalah hanya sebuah pilihan. Ini adalah sebuah peluang, menurut saya ini adalah sebuah peluang. Ini pilihan, ini peluang. Ketika kita bisa memanfaatkannya dengan baik, maka ini akan bisa menjadi sebuah kekuatan besar untuk perempuan mengakses. Bayangin ya, perempuan yang dekat dengan kemampuan literasinya meningkat, kemampuan dengan teknologinya meningkat, maka dia itu nggak akan hanya, bagi saya, seseorang dengan pekerjaan double gitu, mungkin dianggapnya sebagai pekerjaan double, itu mempermudah banget fungsi peran saya. Dan itu juga membantu saya untuk mengembangkan potensi yang saya miliki misalnya.
Dan saya yakin yang lain juga sama. Kan sekarang ibu-ibu semuanya juga gampang kan, mau jualan dan lain Iya. sebagainya semuanya gampang. Jadi perempuan yang gagap teknologi menurut saya, satu, mengalahkan ketakutannya untuk mengakses terhadap teknologi. Yang kedua, memang mau nggak mau harus belajar. Dan belajarnya itu sekali lagi tidak harus terhadap segala sesuatu yang terkait dengan gadget dulu gitu ya. Cuman minimal dia mau belajar aja sih. Minimal wanita tuh katanya paling sulit menerima sesuatu hal yang baru.